Episode 170. Tentu saja. Naura mengangguk dan perlahan mengungkapkan rencana dan pendapatnya, menyebabkan mata Jensen menjadi semakin cerah. Ia harus mengakui bahwa Naura adalah manajer yang handal. Tinggalkan nomormu, jika aku membutuhkanmu, aku akan menghubungimu. Pada akhirnya, Jensen sudah menggerakkan pikirannya untuk meminta. Kamu tidak mungkin benar-benar ingin melakukannya, jangan bercanda, 30 juta yang kukatakan sebelumnya itu untuk publisitas dan biaya dasar pasar. Saat proyeknya turun, 200 juta yuan pun tidak akan cukup, tetapi jika pengoperasiannya bagus, diperkirakan bisa mendapatkan modal kembali dalam 3 tahun, tentu saja premisnya adalah, kamu punya banyak uang untuk diinvestasikan. Naura memandang Jensen dengan aneh. Menurutnya, Jensen tidak punya banyak uang, lagi pula, itu terkait dengan terlalu banyak investasi, seperti pabrik, perusahaan, dan sebagainya. Jensen hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Andai saja seseorang mengizinkanku mengerjakan proyek ini, aku pasti bisa melakukannya. Sayangnya, aku hanya seorang mahasiswa, perusahaan besar manapun tidak akan mempercayaiku. Keluargaku telah menggadai rumah selama 30 tahun, aku selalu ingin membantu keluargaku, tetapi aku tidak punya kesempatan. Naura menghela napasnya lagi. Saat ini, Farrell dan yang lainnya berjalan kembali. Apakah kalian tidak makan lagi? Jensen memandang mereka dengan aneh. Tidak, kita kenyang. Farrell melipat tangannya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Jensen bajingan ini. Ya ampun, kalian benar-benar makan kotoran di toilet, bahkan sampai kenyang, ucap Jensen dengan seruan yang berlebihan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku tidak akan makan hotpot, bukannya makan kotoran, dan bagaimana mungkin aku bisa makan kotoran sampai kenyang? Farrell hampir marah, mengapa orang ini tidak bisa berbicara dengan baik? Ternyata kamu tidak makan cukup kotoran, tapi kamu tetap memakannya. Apakah karena kotoran di toilet tidak cukup untuk dimakan? Jensen bersimpati. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Farrell mengertakkan giginya, faktanya, dia tahu bahwa Melody sangat kagum akan Jensen, tetapi dia tidak menyangka Jensen akan ternyata adalah bajingan seperti itu. Saat itu, tiba-tiba terjadi keributan di dalam restoran. Tidak, seseorang pingsan, panggil ambulans. Selanjutnya terdengar seruan keras dari banyak tamu. Jensen, bukankah kamu seorang dokter? Apakah kamu berani pergi denganku untuk melihat keadaannya? Farrell tiba-tiba berdiri dan meneriaki Jensen. Untuk mengejar Melody, dia belajar dengan giat dan yakin bahwa keterampilan medisnya lebih hebat dibandingkan Jensen. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Melody melihat bakatnya. Jensen mengubah tingkah lakunya sebelumnya, wajahnya menjadi bermartabat, dia mengabaikan Farrell dan berlari ke arah keributan. Dia adalah seorang dokter, selama ada kecelakaan dengan pasien, dia akan bergegas pergi mengobatinya. Farrell melihat Jensen berjalan begitu cepat. Dia merasa marah. Jadi dia juga berlari, lalu melihat seorang pemuda terbaring di lantai. Pada saat ini, pria itu mengeluarkan busa dari mulutnya, seluruh tubuhnya kejang. Cepat, bersihkan meja dan taruh dia di atas meja. Farrell berteriak, semua orang pun membersihkan meja dan meletakkan pasien di atas meja. Dia harus segera dikirim ke rumah sakit. Dia menderita epilepsi. Farrell melihat pasien mengeluarkan busa dari mulutnya dan seluruh tubuhnya kejang tanpa henti, kemudian segera mengambil kesimpulan. Dia bukan epilepsi. Jensen melirik pasien itu, tapi menggelengkan kepalanya. Apa yang bukan? Busa, seluruh tubuh yang menegang, keluarnya sinyal yang tidak normal dari neuron otak yang terjadi secara tiba-tiba, ini adalah tanda epilepsi. Ambil sesuatu untuk menahan mulutnya, jangan sampai dia menggigit lidahnya, dia harus segera dikirim ke rumah sakit, melakukan CT scan pada bagian otak dan mengukur tekanan darah. Farrell berteriak cemas, saat dia pernah melihat gejala penyakit ini saat belajar kedokteran di luar negeri. Aku sudah bilang, dia bukan epilepsi. Jensen masih menggelengkan kepalanya. Menurut pernyataanmu, jika dikirim ke rumah sakit untuk menjalani berbagai pemeriksaan, kondisi pasien sudah semakin memburuk saat hasil pemeriksaannya keluar. Aku bisa menyembuhkannya sekarang juga. Sambil berujar, Jensen mengeluarkan jarum peraknya. Apakah kamu gila? Epilepsi dapat disembuhkan dengan akupuntur? Aku belum pernah mendengarnya,
kamu perlu tahu, jika pasien terlambat ditangani, kamu tahu konsekuensinya. Apakah kamu mau tanggung jawab? Jawab Farrell dengan emosi. Farrell, Jensen adalah seorang dokter hebat, kamu harus percaya padanya. Melody berdiri untuk berbicara mewakili Jensen. Melody, kamu jangan tertipu olehnya, tidak ada alat di sini, dia juga tidak memeriksa gejala pasien. Ini adalah gejala epilepsi dan ini bukan masalah kecil. Jika sesuatu terjadi, dia akan masuk penjara, jelas Farrell. Aku adalah seorang praktisi pengobatan tradisional Huaxia, sehingga aku dapat mendeteksi gejala pasien hanya dengan melihatnya saja. Jensen mendorong Farrell dan hendak menancapkan jarum pada tubuh pasien. Pada saat yang sama, dia berkata, selain itu, aku juga seorang dokter. Aku harus bertanggung jawab atas pasien jika kamu menunda waktu penanganannya, dapatkah kamu bertanggung jawab? Jika kamu gagal, reputasi kamu dan keluargamu akan terpengaruh. Apakah kamu berani menanggungnya demi satu orang asing? Farrell tidak berani bicara. Karena dia benar-benar tidak berani menanggungnya. Bagaimanapun, ini hanya orang asing. Dia alergi. Aku pikir dia makan makanan laut sebelumnya. Jensen memandang pasien itu dan berkata, jika aku menebak dengan benar, dalam beberapa menit lagi, dia akan mengalami reaksi alergi, seperti cacar air dan sebagainya. Setelah selesai berbicara, Jensen tidak mempedulikan segalanya dan langsung memulai prosedur akupunturnya. Apakah orang ini dapat diandalkan? Aku tidak tahu, tapi jika terjadi kesalahan, dia pasti akan bertanggung jawab. Dengan sikap tanggung jawabnya ini, aku pikir aku harus mempercayainya. Orang-orang di sekitarnya terpengaruh oleh rasa tanggung jawab Jensen. Bagaimanapun, pasien itu hanyalah orang asing bagi Jensen. Jika dia bukan seorang dokter, mengapa dia harus mengambil risiko untuk pasien? Dia baru saja makan banyak makanan laut, lobster, dan ikan. Saat ini, teman pasien menjadi tenang dan juga berteriak dengan cemas. Dia dasarnya memiliki alergi, terlebih lagi lobster dan ikan ini semua dilahap dalam satu malam. Ditambah lagi dia memakan terlalu banyak dalam satu kali makan, jadi dia alergi. Jensen masih terus menancapkan jarum. Lihat, muncul banyak jerawat merah pada tubuhnya. Sepertinya dokter itu benar. Ini alergi, tapi reaksi alerginya cukup serius. Dia mungkin saja bisa mati jika tidak ditangani dengan baik. Aku harap dokter ini bisa menyembuhkannya. Penonton telah melihat apa saja yang dilakukan Jensen dan semuanya menjadi gugup. Meski Farrell merasa sesak dan tercekik, tetapi ketika menatap Jensen dengan wajah bermartabat, dia diam mengaguminya di dalam hatinya. Sebelumnya, dia selalu mengira Jensen adalah seorang bajingan. Melody tidak perlu memujanya sama sekali, tapi sekarang dia tahu dia salah. Tidak peduli seberapa cerobohnya Jensen biasanya, begitu terjadi hal yang bersangkutan dengan pasien, dia bisa langsung menjadi dokter yang paling serius dan berdedikasi. Dokter, kenapa masih belum membaik? Aku dengar kalau alerginya serius, itu akan mempengaruhi pernapasannya. Jika terjadi gejala syok, keadaannya akan menjadi repot. Teman pasien di dekatnya terus berujar penuh rasa khawatir. Sudah, dalam 10 detik, dia akan sadarkan diri. Jensen berhenti menancapkan jarum dan menatap pasien dengan sikap acuh tak acuh. 10 detik? Semua orang merasa ini sangat luar biasa, apakah bisa begitu akurat? Bahkan beberapa orang diam mulai menghitung. Benar saja, 10 detik kemudian, pemuda di atas meja itu tiba-tiba duduk dan memuntahkan semua makanan laut yang dimakannya, lalu duduk dengan wajah pucat.